Vigilante Part 4 bagian akhir. Dan semuanya harus berakhir di part ini. Kita akan melanjutkan petualangan Kim Ji-young, seorang pemuda yang berjuang dengan rasa keadilan dengan caranya sendiri. Dia akan mengejar dan menghukum semua kriminal yang tak dihukum dengan layak oleh pengadilan. Jalannya semakin berat dan terjal. Lawan-lawannya juga semakin banyak dan berat. Semua konflik berujung di sini dan harus berakhir di sini. Apakah dia bisa bertahan dan bertarung dengan kedua tangannya? Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan. Dan Jo Hyun sudah dirawat di rumah sakit. Dia diselamatkan oleh Ji-young. Ternyata ada saksi yang merekam perkelahian itu dari jauh, membuat media dan netizen heboh. Seorang petugas polisi diserang oleh dua orang tak dikenal. Saat dia terdesak, ternyata Vigilante lah yang menyelamatkannya. Dan berita itu dilihat oleh Mirio dan juga Gang Ok. Pria ini segera menelpon Ji-young. Kenapa dia menolong Jo Hyun? Bukankah orang ini penghalang? Ji-young menjawab dia punya rencana bagus dan akan menjadikan Jo Hyun seorang vigilante juga. Gang Ok langsung terkagum-kagum. Dia sangat suka dengan kecerdasan Ji-young. Mirio pun mengunjungi Jo Hyun di rumah sakit, tapi sudah ada dua petugas yang menjaganya. Dia belum siuman dan belum boleh dijenguk. Saat itulah komisaris yang sudah menjadi rektor Eom Jae-hyuk datang, berpapasan dengan Mirio. Mirio yang akan pergi menyapa Jae-hyuk. Dia menitipkan salam untuk Jo Hyun, semoga lekas sembuh. Perempuan ini seakan-akan mengejek orang ini, lalu pergi. Jo Hyuk memastikan sendiri kondisi Jo Hyun. Dokter menjelaskan alat vitalnya tak ada yang luka, tapi mungkin dia agak lama pulih. Orang inilah sponsor sebenarnya dari Eom Jae-hyuk, Sekretaris Jenderal Seok. Dialah yang berada di belakang layar kenapa Komisaris Om bekerja sama dengan gangster seperti Kim Sam-doo. Seluruh uang yang dihasilkan akan dibagi dan disetorkan ke orang ini. Apalagi orang ini ingin berkarir di politik. Dia butuh dana besar. Dia berjanji setelah kasus ini selesai, dia akan membawa Komisaris Om ke kepolisian lagi dengan jabatan yang lebih tinggi. Sam-doo dengan marah menelpon Pak Bang. Kenapa dia bisa gagal, padahal bayarannya besar? Orang ini menjawab dia akan melakukan dengan caranya. Jangan hubungi lagi dia. Jika tidak, dia akan menghabisi Sam-doo. Jangan membuatnya marah. Itu membuat Sam-doo semakin kesal. Di sebuah cabang perusahaan Sewol Group, Sekretaris Sam-doo yang bernama Hong sedang mengamankan semua harddisk yang menyimpan QQ koin. Kondisi sekarang tak aman. Tiba-tiba ada asap yang masuk. Ternyata tempat itu terbakar. Dari balik asap, seseorang menyerang dan menghajar kedua orang ini. Itu Ji-young. Dia mengambil semua harddisk yang berisi QQ koin. Dan sebagian koin diuangkan oleh Ji-young. Dia menekan bel di sebuah panti asuhan dan meninggalkan uang di sana. Dan siaran Studio V, channel milik Mirio dimulai. Dia mengabarkan sebuah kantor cabang Sewol Group terbakar. Ternyata ada yang disembunyikan oleh petugas damkar yang memadamkan api. Ternyata itu adalah pesan Vigilante. Koin QQ akan dijual dan uangnya akan disumbangkan. Tapi Vigilante masih menyimpan banyak QQ koin. Kim Sam-doo, Eom Jae-hyuk, dan dua kriminal yang menyerang petugas harus menyerahkan diri. Jika tidak, semua uang ini akan lenyap. Pesan Vigilante sangat jelas. Dia ingin para penjahat menyerahkan diri. Tapi sayangnya pengurus panti mengungkapkan dia mendapat sumbangan uang 200 juta won. Dia akan menggunakan sebaik mungkin untuk anak-anak di sini. Semua berita itu dilihat oleh Pak Bang dan Seodol. Asasin ini jadi punya niat lain. Saat itu, Komisaris Om sedang sarapan pagi dengan keluarganya. Berita di TV pagi itu, polisi sedang melakukan panggilan ke Kim Sam-doo. Banyak arsip Sewol Group disita. Polisi akan terus menyelidiki Kim Sam-doo. Tiba-tiba bel berbunyi.
Komisaris Om bergerak keluar. Ternyata itu Kim Samdu. Dia ingin bertemu. Jae-hyuk menyuruhnya pergi. Dia tak ingin mereka terlihat bersama. Samdu pun protes, kenapa kesalahan ini dilimpahkan padanya. Sekarang dia dipanggil polisi. Dia ingin masuk dan menyapa keluarga Jae-hyuk, tapi orang ini menolak. Samdu mengancam dia sudah tahu sponsor Jae-hyuk dan uang yang dihasilkannya untuk kepentingan politik orang itu. Dia tak ingin hancur sendiri. Jae-hyuk berkata jangan mengancamnya, menyuruh Samdu menerima dakwaannya. Dia akan dihukum 6 bulan penjara. Jika dia bernyanyi tentang mereka, dia akan dipenjara lebih lama. Dialah yang gagal menangani Vigilante dan Choi Mi-ryo. Terima saja akibatnya. Dia akan mengusahakan agar Samdu bebas cepatnya. Orang ini menutup pintu. Itu membuat Samdu sangat marah. Dia menghajar sekretaris Hong sebagai pelampiasannya. Samdu memerintahkan Hong untuk bertindak sendiri sekarang. Tak ada Pak Bang atau Eum Jae-hyuk lagi. Sekarang incar yang terlihat. Habisi Choi Mi-ryo duluan. Cari tahu Vigilante di mana. Perempuan itu pasti tahu sesuatu. Nam Yeom-gil dan timnya sudah di TKP kebakaran. Mereka mencoba mencari bukti dan menganalisanya. Choi Mi-ryo dan Vigilante pasti berhubungan. Terbitkan surat perintah. Mereka akan memeriksa kantor Choi Mi-ryo. Pak Bang psikopat dan penjahat yang aneh. Dia berdoa sebelum melakukan tindakan kejahatan. 세상을 떠난 모든 이에게 영원한 안식을 주소서. Dan wanita pengurus panti asuhan yang menerima sumbangan dihabisi oleh Pak Bang. Dia ingin memberikan pesan kepada Vigilante. Ji-young sedang makan dengan teman-temannya. Mereka bergosip tentang rektor baru mereka yang akan dipecat. Namanya terus muncul di berita. Dia berhubungan dengan Sewol Group dan TV menyiarkan telah terjadi kejahatan di panti asuhan Henol semalam. Korbannya wanita yang menerima sumbangan dari Vigilante. Ada pesan di pintu panti. Pesan untuk Vigilante. Mereka akan membalasnya. Itu membuat Ji-young sangat marah. Dia tak bisa fokus dan selalu memikirkannya. Apakah perbuatannya salah? Dengan menyumbang uang, ada nyawa tak berdosa jadi korban. Malam itu Ji-young keluar dari akademi. Min-sok yang belum tidur heran. Ji-young menelpon Gang-ok. Mereka harus bertindak sebelum ada korban tak bersalah muncul lagi. Mereka akan mencari kedua penjahat itu. Gang-ok yang selalu melihat CCTV kantor Mi-ryo dikejutkan. Ada sekelompok orang bermasker yang datang. Ternyata itu sekretaris Hong dan seluruh pasukan Sewol Group. Mi-ryo melihat CCTV. Dia meletakkan kamera aksi di beberapa titik untuk merekam, lalu bersembunyi. Orang-orang ini bergerak mencari Mi-ryo. Yang lebih gilanya, Mi-ryo menyiarkan siaran langsung penyerangan kantor beritanya. Netizen heboh dan gempar. Seorang petugas segera memberitahu Yeon-gil. Kantor Mi-ryo diserang. Mereka segera bergerak. Orang-orang ini jadi tahu mereka direkam. Mereka segera mencari seluruh kamera tersembunyi dan menghancurkannya. Dan mereka menemukan Mi-ryo, lalu menangkapnya. Hong merebut ponsel Mi-ryo dan menghancurkannya. Ji-young nekat bergerak ke sana. Saat itulah Gang-ok datang dan menghajar orang-orang ini. Hong berteriak, dia menyandera Mi-ryo. Tapi Gang-ok juga orang gila yang tak kenal takut. Petugas sudah bergerak dan sampai ke sana. Mereka naik ke atas, tapi tempat itu sudah bersih. Mi-ryo duduk dengan santai, dan dia dibawa ke kantor polisi. Ji-young lewat dengan taksi dan melihat Mi-ryo sudah selamat. Dia pun diinterogasi Yeon-gil. Mi-ryo mengatakan seorang pria yang menonton siaran langsungnya yang menolongnya. Dia tak kenal orang itu. Yeon-gil tentu tak percaya. Mi-ryo mengatakan itu yang sebenarnya. Orang yang menolongnya menggunakan tongkat pemukul. Tapi yang dia tahu, Vigilante tak pernah menggunakan senjata. Yeon-gil berjanji akan segera menangkap Vigilante. Ketika itu terjadi, dia akan tahu hubungan mereka. Mi-ryo kembali ke rumahnya. Dia memikirkan pertemuannya dengan Gang-ok di kantor tadi. Gang-ok berkata teman Vigilante-nya sedang sibuk. Jangan membahayakan dirinya lagi. Jika ini terjadi lagi, dia harus lari. Mi-ryo tertawa memikirkannya. Tak menyangka Gang-ok berhubungan dengan Vigilante yang asli. Saat itulah lampu tiba-tiba padam. Hari itu Mi-ryo diculik. Saat Profesor Jun mengajar di kelas, Yeon-gil datang ke kelas. Dia ingin berbicara dengan Kim Ji-young. Orang ini menginterogasinya. Dia sudah mencurigai Ji-young. Saat kantor berita V Mi-ryo diserang, dia berada di mana? Ceritakan semuanya.
Ji-yong pun menolak, itu privasinya, dan bertanya atas dasar apa mereka mencurigainya. Yeon-gil mengatakan dia pernah bertemu dengan Jo-hyun dan fisiknya mirip dengan vigilante. Lalu ada harddisk yang menghilang di cabang Sewol Group yang terbakar oleh vigilante, pernah aktif dan dihidupkan di lokasi akademi ini. Profesor Jun protes, dia belum punya bukti yang cukup, tak berhak menginterogasi muridnya. Ji-yong pun tak mau bicara, dia tak melakukan kesalahan apapun. Yeon-gil dan petugas ini pergi. Mereka akan menunggu bukti keluar. Begitu laporan forensik keluar, semuanya akan jadi jelas. Mereka juga mencurigai Jo-hyun berhubungan dengan vigilante. Kedua temannya ini mencemaskan Ji-yong. Dia semakin sibuk dan semakin pendiam. Yeon-gil datang mengunjungi Jo-hyun di rumah sakit. Orang ini masih belum sadar. Dia penasaran ingin bertanya apa yang Jo-hyun tahu. Bagaimanapun Jo-hyun adalah seniornya. Dia meminta izin akan melakukan tugasnya mengungkap kebenaran. Dan sebenarnya Jo-hyun sudah sadar. Akhir pekan datang. Ketiga orang ini bersiap-siap akan pergi meninggalkan asrama. Tapi Min-sok tak pulang pekan ini karena ingin membantu Profesor Jun. Ji-yong berterima kasih kepada Gang-ok yang telah menyelamatkan Mirio. Mereka membutuhkan Mirio. Dia sangat berani dan menaikkan berita tanpa filter. Min-sok menelpon Ji-yong. Nam-gil datang ke akademi dengan surat perintah. Dia menyita komputer dan arsip milik Profesor Jun. Dan mereka juga menggeledah kamar asrama pria. Dan laporan forensik sudah keluar, memberitahu di mana lokasi harddisk itu hidup. Yeon-gil bergerak. Itu adalah kantor rektor. Ternyata Ji-yong lebih cerdik. Dia sengaja mengaktifkan harddisk yang dia sita dari kantor cabang Sewol Group. Dia membuat seolah-olah Komisaris Om lah yang mengaktifkan koin KQ dari harddisk yang hilang. Dan dia yang memakai uang kripto. Mereka menemukan harddisknya. Dan juga di sana ada ponsel rahasia yang digunakan Eum Jae-hyuk untuk menghubungi Kim Sam-du. Kedua orang ini menggeledah kantor itu. Mereka menemukan ponsel rahasianya dan harddisknya. Komisaris Om marah, apa yang dia lakukan? Yeon-gil adalah polisi yang jujur. Dia sudah tahu kebenaran di balik kasus ini. Dia akan memberi kesempatan Komisaris Om untuk mengaku, lalu pergi dari sana. Eum Jae-hyuk segera menelpon Sam-du. Sekarang posisi mereka gawat. Dia harus mengirim seseorang untuk menghabisi Nam Yeon-gil, kapten baru unit regional. Dia baru saja keluar dari akademi kepolisian. Sita ponsel dan harddisk yang ada padanya. Dan Yeon-gil ditabrak truk. Kembali petugas jujur meninggal dunia. Jo-hyun sudah mulai sehat dan dia mulai berlatih di rumah sakit. Dia mendapat laporan dari petugas. Kapten Nam Yeon-gil meninggal gara-gara kecelakaan. Jo-hyun pun marah. Inilah saatnya dia bertindak kembali. Min-sok kembali menelpon Ji-yong. Kapten Nam Yeon-gil meninggal gara-gara kecelakaan di kediaman Pak Bang dan Syodol. Ternyata kedua orang inilah yang menculik Choi Mirio. Dan Jo-hyun kembali menemui Ji-yong yang ingin pulang. Ji-yong pun mengaku Kapten Nam meninggal bukan perbuatannya. Dia hanya mengarahkan bukti ke Komisaris Om. Dia juga tak menyangka ini terjadi. Jo-hyun memukul Ji-yong. Ji-yong pun memohon Kapten Nam meninggal gara-gara para penjahat itu. Jo-hyun memakinya, dia yang akan meninggal oleh para penjahat itu. Ji-yong tak peduli. Dia sudah siap mengorbankan dirinya. Dia sudah bertekad para penjahat itu harus dihukum. Kalau ingin hentikan dia, habisi dia sekarang juga. Dia juga ingin Kapten Jo-hyun menunjukkan padanya apa keadilan itu. Jo-hyun sepertinya tak punya pilihan lain. Sekretaris melapor kepada Gang-ok. Choi Mirio sudah hilang selama 3 hari ini. Dan Mirio disiksa dengan kejam oleh Bang. Kukunya dicabut. Orang ini bertanya siapa vigilante. Wanita ini sangat kuat. Dan menjawab dia juga ingin tahu. Dia benar-benar tak tahu siapa dia. Pak Bang sangat kesal dan ingin menghabisi wanita ini. Dia memuji Mirio. Dia wanita yang sangat kuat. Dan masih bisa tertawa. Gang-ok memulai dengan menyelidiki rumah Mirio. Dia memeriksanya. Tempat itu berantakan. Mirio memang sudah hilang. HP Ji-yong berbunyi. Gang-ok memberitahu sepertinya Choi Mirio diculik. Dia akan bergerak menyuruh Gang-ok untuk bersiap. Kantor cabang Sewol Group. Mereka sedang bersiap memindahkan aset dan seluruh uang mereka.
Tiba-tiba listrik mati. Saat mereka akan memeriksanya, Gang Ok sampai di sana. Mereka berteriak, "Vigilante ada di sini." Dan semuanya keluar dan mengejar Gang Ok. Ternyata itu cuma pancingan. Vigilante yang asli masuk dan menghajar orang yang sedang menelpon Samdu. Ji-young menunjukkan HP-nya, menyuruhnya membaca dengan lantang. Besok jam 7 malam bawa Choi Mirio ke gedung konser di stasiun Piala Dunia. Dia akan menukar Choi Mirio dengan semua dompet kripto QQ Coin. Jika Samdu tak membawanya, Vigilante akan membuang semua harddisk dompet kripto ke Sungai Han. Samdu sangat kesal. Dia diberi pilihan sulit. Samdu bahkan tak tahu Pak Bang menculik Mirio. Orang ini tak melapor. Dia pasti disewa oleh tikus. Dan Samdu pun menelpon Pak Bang. Dia akan memberinya tawaran. Dia sudah tahu Bang menculik Choi Mirio. Dan pasti si tikus yang menyewa jasanya. Dia akan membayar 3 kali lipat dari si tikus. Bawa dia kepadanya. Pak Bang menolak. Samdu pun nego. Dia akan membayar 5 kali lipat. Bahkan tawarannya lebih menarik. Dia pasti dendam dengan Vigilante. Kita akan membawa Mirio untuk bertemu dengan orang ini. Waktunya sudah ditetapkan. Dia hanya ingin dompet kriptonya kembali. Dan Pak Bang bisa menghabisi Vigilante. Mereka berdua untung. Pak Bang pun setuju. Samdu mengirim waktu dan tempatnya. Ternyata Pak Bang berniat untuk menghabisi Vigilante dan Samdu sekaligus. Samdu memerintahkan kumpulkan semua anggota mereka, semuanya. Setelah harddisk kembali, kita akan menghabisi Vigilante, Pak Bang, dan rekannya Sodol. Ini pertempuran. Jika mereka tak bertindak, merekalah yang akan dihabisi. Dengan semua sumber dayanya, dari CCTV Samdu mengumpulkan semua anggotanya. Tapi mereka cuma berdua. Apa rencananya? Dan Minsuk sudah di sana. Dia melihat Ji-young menemui orang asing. Minsuk menegurnya, apa yang dia lakukan akhir-akhir ini. Dia sering bolos. Jika dia begini terus, Ji-young bisa dikeluarkan. Minsuk ingin Ji-young jangan bolos lagi. Ji-young pun kembali ke rumahnya. Dia memikirkan apa rencana yang harus mereka lakukan. Posisinya sekarang sangat dilema. Tapi dia harus menuntaskan rasa keadilan ini. Jo-young pun datang ke rumah duka pemakaman Kapten Nam Yeon-gil. Dia kembali ke rumah rahasianya. Ternyata Dok-bae dan Dong masih dikurungnya. Kedua orang ini sudah kelaparan. Bahkan Jo-hyun membawakan soju untuk keduanya. Dia punya tugas baru untuk mereka. Pagi pun tiba, hari baru datang. Samdu dan semua pasukannya bersiap. Pak Bang membawakan baju baru untuk Mirio. Mereka akan pergi hari ini. Vigilante menginginkannya. Mereka akan menukar Mirio dengan dompet kripto milik Samdu. Mirio tertawa. Dia suka ini. Inilah situasi yang dia tunggu. Puluhan mobil Samdu dan pasukannya bergerak ke stasiun tempat pertemuan. Semuanya turun dan mereka semua bergerak. Mereka mengambil alih ruang kontrol stadion. Jika orang bertudung dan Pak Bang muncul, segera kabari. Kebetulan hari ini akan ada konser di sini. Orang yang bertudung yang mereka tunggu datang. Anak buah segera melapor. Tapi lebih banyak orang yang bertudung datang. Banyak vigilante yang sedang menuju stadion. Samdu memerintahkan seluruh anggotanya turun. Mereka berbeda, mengenakan kemeja putih. Dan konser itu dimulai. DJ Vector memulai musiknya. Semuanya mulai mengawasi dari atas. Mirio dan Sedol berada di tengah kerumunan. Dan Ji-young juga sudah di sana. Dengan tatapan saja, Mirio langsung mengenalinya. Sedol melihat Vigilante. Dia masih mengingat orang ini dan langsung mengejarnya. Dan mulai memukul, tapi dia salah orang. Saat orang ini lengah, Ji-young segera membawa lari Mirio. Sodol mengejarnya. Dan Pak Bang melihat dari kejauhan. Samdu yang juga melihat mengikuti. Saat itulah Gang Ok sebagai pengalih datang memanggil Samdu. Semua anak buahnya mengejar. Tapi orang ini sangat jago melarikan diri.
Rencana mereka ketika keadaan kacau, Choi Mi-ryo akan menyiarkan ini secara langsung untuk mengundang Jo Hyun datang, dan Eom Jo-hyop juga pasti hadir. Itu rencana yang bagus tapi akan sangat sulit. Sementara Seodol kehilangan jejak, Ji-young memberikan HP, siarkan secara langsung. Inilah satu-satunya cara menangkap mereka. Dan Ji-young memancing orang ini. Seodol mengejarnya. Ji-young pun menunggu dan meladeni Seodol. Mereka bertarung. Pak Bang yang sudah di sana ikut menyerang Ji-young. Mi-ryo segera menyiarkan secara langsung di akunnya. Dan itu dilihat oleh Jo Hyun yang sedang latihan. Vigilante sedang melawan dua kriminal yang diincar polisi. Jo Hyun bergerak dan Dok B serta Dong segera naik ke mobil. Mobil itu melaju kencang. Kembali ke pertarungan. Saat itulah anak buah Samdu yang ratusan sedang mengejar Gang Ok. Pak Bang tak menyangka ada vigilante yang lain. Samdu berteriak, habisi semua yang ada di sini. Pertarungan satu lawan banyak terjadi. Orang-orang ini mengincar Ji-young, Gang Ok, bahkan Pak Bang dan Seodol. Suasana sangat kacau. Mi-ryo melaporkan, Kim Samdu dan anak buahnya datang mengeroyok vigilante. Tempat itu sangat kacau dan penuh kekerasan sekarang. Sementara itu, Komisaris Om melapor ke Sekretaris Jenderal Sok. Dia telah membereskan Choi Mi-ryo dan dana kampanye untuknya sudah diamankan. Orang ini sangat senang. Saat itulah bawahannya melapor, vigilante dan anak buah Kim Samdu sedang bertarung di Stadion Piala Dunia. Bahkan Choi Mi-ryo menyiarkannya secara langsung. Sok langsung marah. Apa yang dia lakukan? Kenapa ini bisa terjadi? Eom Jae-hyop meminta maaf. Orang ini pun menyuruh Jae-hyop untuk pergi sekarang juga. Bereskan sendiri. Kembali ke pertarungan. Semua anak buah Kim Samdu mengincar keempat orang ini. Dan Mi-ryo mendekat dan bermaksud membantu. Dia mengatai Samdu goblok. Tak mungkin vigilante membawa dompet kripto itu ke sini. Jika dia meninggal di sini, mereka tak akan menemukannya. Samdu berteriak, menyuruh anak buahnya mengejar Mi-ryo. Ji-young membantu dan memasukkan Mi-ryo ke dalam bus. Semuanya naik dan ikut menyerang. Dan Pak Bang juga naik lalu menyerang Ji-young. Sementara itu di bawah Seodol bertarung dengan Gang Ok, tapi malah Seodol yang ditusuk ramai-ramai oleh anak buah Samdu. Saat itulah Jo Hyun dan rombongannya datang, langsung menabrak Seodol. Jo Hyun turun dengan baju polisinya. Dok B dan Dong juga turun. Ternyata kedua preman ini juga memakai baju petugas. Jo Hyun berteriak, semuanya jatuhkan senjata, tiarap di tanah. Jika mereka tak menurut, dia akan menghajarnya. Pak Bang menyapa Dok B dan Dong. Apa yang mereka lakukan? Segera serang Jo Hyun. Tapi kedua orang ini lebih takut kepada Jo Hyun. Samdu tak peduli. Dia berteriak, habisi petugas ini. Pertarungan barbar kembali terjadi. Bahkan Samdu naik ke bus dan ikut menyerang Ji-young. Ji-young terdesak. Mi-ryo mencoba membantunya. Bahkan Gang Ok ikut naik dan terpaksa mengorbankan dirinya. Dia tertusuk oleh senjata Samdu. Ji-young segera menghajar orang ini. Saat dia melihat lagi, itu bukan Gang Ok, tapi rekan di akademinya, Min Se-wook, teman akrabnya. Ji-young bertanya apa yang dia lakukan di sini.
Ternyata Sewuk sudah curiga selama ini Ji-hyung adalah vigilantenya, dan makin banyak petugas yang datang menyuruh semuanya meletakkan senjata. Ji-hyung memohon kepada Mirio agar membawa temannya ke rumah sakit. Mirio menyanggupinya, tapi polisi sudah tiba di sana. Apa yang harus dia lakukan? Sewuk berkata, dia percaya dengan semua yang Ji-hyung lakukan adalah hal yang benar. Dia mendukung semua tindakan vigilante. Samdu segera melarikan diri dari sana. Dia diikuti beberapa anggotanya. Pak Bang pun mengejar Samdu dan meninggalkan temannya Shodol. Ji-hyung pun ikut mengejar, menitipkan Sewuk kepada Mirio. Gang Ok mengikuti Ji-hyung. Mereka semua kejar-kejaran di lorong. Mereka menuju ruangan bawah. Gang Ok menutup pintu. Dia menahan semua anak buah Samdu dan bertarung. Samdu tiba di ruangan pembuangan air dan dia langsung dihajar oleh Pak Bang. Dan Ji-hyung juga sampai di sana dan ikut baku hantam dengan orang-orang ini. Ji-hyung berkata, hari ini tak akan ada yang keluar dari sini. Mereka semua akan tetap di sini. Dan Jo-hyun menyusul ke sana. Mereka semua penjahat. Kalian semua ditahan. Jo-hyun membacakan hak-haknya. Pak Bang gelut dan bertarung dengan Jo-hyun. Sementara itu Ji-hyung menghajar Samdu dengan barbar. Tiba-tiba pintu air menutup. Faktor tak terduga muncul. Eum Je-hyuk muncul di sana. Dia bertepuk tangan dengan gembira. Semua mangsanya ada di sini. Tak ada yang bisa keluar lagi. Samdu segera berteriak, selamatkan dia. Tapi malah dia yang duluan ditembak oleh Ji-hyuk. Dia menembak Ji-hyung dan Jo-hyun, tapi pelurunya habis. Orang ini membuka pintu air. Dan air pun segera memenuhi tempat itu. Ji-hyuk kembali mengisi pelurunya. Tak ada tempat bersembunyi lagi. Dia mulai menembak. Jo-hyun dan Ji-hyung sedang di bawah air. Jo-hyun memberi kode agar Ji-hyung naik ke atas. Dia membantu Ji-hyung. Ji-hyung sampai di atas dan menyergap orang ini dan menghajarnya dengan sangat barbar. Jo-hyun segera menghentikannya. Jo-hyun berteriak, Eum Je-hyuk, dia ditahan atas pembunuhan berencana terhadap Kapten Nam Yong-gil. Dan karena berkolusi dengan geng Kim Samdu, Ji-hyuk menolak. Dia menyuruh Jo-hyun menghabisi vigilante ini. Dia akan membayar dengan uang yang banyak. Jo-hyun menghentikan Ji-hyung yang masih marah. Dia tak perlu membuktikan apa-apa lagi. Choi Mi-ryo akan melaporkan semua ini. Orang ini tak akan bisa lari dari kejahatannya lagi. Biar hukum yang mengadilinya. Jo-hyun berjanji, walau hukum kadang-kadang tak konsisten, tapi pada akhirnya hukum akan melakukan hal yang benar. Saat itulah Bang juga naik. Ji-hyung bersiap bertarung dengan orang ini. Bang pun menyerang Ji-hyung. Dan Ji-hyuk menemukan pistolnya yang terjatuh. Dia menembaki ketiga orang ini. Ji-hyung berusaha bangkit dan menyerang. Jo-hyun tak bisa menahan amarahnya lagi. Pistol itu kehabisan peluru. Dan Jo-hyun mengucapkan kata-kata mautnya. Dia menghajar dan menghajar Eum Je-hyuk. Bang ternyata masih bisa bangun, ingin membokong Jo-hyun. Ji-hyung menahan orang ini. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, Ji-hyung menghabisi orang ini. Ji-hyung dan Jo-hyun terduduk lemas dan Ji-hyung pingsan. Semuanya terselesaikan.
Bahkan Komisaris Om akhirnya meninggal karena pukulan Jo-hyun. Min Se-wook dilarikan ke rumah sakit. Mirio menatap nanar dan Mirio diinterogasi. Dia mengatakan vigilantenya adalah Min Se-wook, mahasiswa Akademi Kepolisian Nasional. Ternyata Se-wook tak selamat, dia meninggal di rumah sakit. Mirio beralasan dia juga baru tahu, makanya dia tak melaporkan. Mirio berkata dia hanya ingin menghukum orang jahat. Dia hanya mengerjakan tugasnya sebagai reporter. Dia melihat ke kaca. Ternyata Komisaris Jenderal Sok ikut campur. Dia ternyata sudah bersiap dan membersihkan semua arsip di kantor Choi Mirio. Jangan sampai perempuan ini punya bukti lagi. Seok tak ingin dikaitkan dengan Eum Ji-hyuk. Komisaris baru ini ingin menahan Choi Mirio karena citra kepolisian hancur gara-gara dirinya. Sekretaris Jenderal Sok tak setuju. Jika mereka menahan Mirio, masyarakat akan semakin marah ke mereka. Selesaikan ini sesuai perintahnya, bebaskan dia. Dan Gang Ok bangun dari perawatannya. Dia bertanya kepada asisten Bak apa yang terjadi. Apa dia sudah mengurus semuanya? Bak menjawab, dia sudah menyingkirkan semua rekaman dan CCTV di sekitar kejadian. Tapi ada yang tak terduga. TV menyiarkan kepahlawanan vigilante, yaitu Min Se-wook, mahasiswa Akademi Kepolisian. Seorang polisi muda yang baik hati yang melayani masyarakat. Jong-do memberikan testimoni tentang kebaikan temannya. Gang Ok tertawa. Mirio melakukan hal yang sangat cerdas. Dengan ini dia dan Ji-young masih bisa berburu penjahat. Tapi ternyata ada twist di sana. Gang Ok ikut menghabisi Samdu karena ingin menghilangkan jejak bahwa ketua mereka yaitu ayahnya tak terlibat hubungan dengan Samdu. Pastikan semua bukti itu hilang. Ji-young menatap foto temannya dengan perasaan campur aduk. Jo-hyun dan Mirio mengawasinya dari kejauhan. Apakah Ji-young baik-baik saja? Apakah benar Jo-hyun tak akan mengungkapkan kebenaran vigilante ini? Mirio bercerita, ayahnya dulu adalah pejabat kepolisian. Dia difitnah melakukan korupsi dan meninggal karena sakit di penjara. Sejak saat itulah dia ingin menjadi reporter, ingin mengungkapkan kebenaran ke dunia. Vigilante sangat sesuai dengan visinya. Jo-hyun cuma diam. Mirio menatap Jo-hyun dan berkata dia semakin mirip dengan vigilante. Orang ini pun berlalu. Tiba-tiba TV menyiarkan, Komisaris Jenderal Sok Song-chol mengumumkan mendiang Komisaris Om Jo-hyuk yang berperan mengungkap dan bertarung sampai akhir dengan Kim Samdu dan kelompoknya. Dia dinaikkan pangkatnya menjadi Komisaris Jenderal Kehormatan. Kepolisian ternyata masih ingin membersihkan namanya, terutama Komisaris Jenderal Sok. Dengan membersihkan nama Eum Ji-hyuk, orang ini pasti tak terkait lagi dengannya. Ji-young yang menyaksikan itu sangat geram. Tugas vigilante belum selesai. Rektor baru pun dilantik di Akademi Kepolisian Seoul. Dia mengambil sumpahnya. Semua orang memberi hormat dan berdiri. Tapi Ji-young bahkan tak mengangkat tangannya. Dia juga tak memberi hormat. Ji-young tak percaya lagi dengan sistem yang busuk ini. Menjadi vigilante adalah jalannya untuk menegakkan keadilan. Dan vigilante part terakhir selesai. Sebuah kisah menegangkan dari semenanjung Korea. Mungkin ada beberapa ending yang jadi pertanyaan. Mimin yakin Disney Plus akan membuat sequelnya. Tapi kapan rilisnya? Mimin gak tahu. Kita nikmati dan tunggu saja. Semoga terhibur menonton serial ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Jika suka dan terhibur dengan video ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tetap sehat, tetap bahagia. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.